Bukan saya saja. Ada berapa di sini? Susah dia. Agak kuat itu di sebelah sini. Iya. Agak kuat. Ini ada sosok besar ya, Ayah? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sherly di Dairi Neng Sherly. kali ini di segmen Warawiri Misteri. Oke, tapi gue nggak sendirian nih. Gue bakal ditemani sama salah satu seseorang yang pasti kalian kenal gitu sama orang ini. Langsung aja kita panggil AA Arya. Aduh, gimana? Kita sudah Nah, ini kita udah janji nih sama teman-teman kalau kita bakal penelusuran ya, Ayah. Yap, penelusuran. Jadi gimana perasaan? Wah, lumayan ini. Belum apa-apa sih, udah mules. Ya mungkin nanti cek-cek dulu lah. Siapa tahu kan ada terekam sosok-sosok apa gitu. Siapa Semoga tahu. terekam ya, ya. Mudah-mudahan. Iya. Jadi ini bukan settingan. Dan kita juga akan menghadirkan seseorang yang memang sudah lama menjaga tempat ini. Kita panggilin aja. Silakan Bapak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Pendi. Dengan Bapak Bapak Pendi. Bapak Pendi, di sini sudah lama Pak menjaga tempat ini Pak? Kurang lebih 10 tahunan ya. Dan kalau boleh tahu, ini tempat kenapa Pak bisa kosong kayak gini? Iya, tadinya ini rumah yang dibikin perkantoran. Oh, oke. Nah, dulu sempat ada kejadian seorang perempuan itu jatuh di kamar mandi. Pas dibawa ke rumah sakit, tiba-tiba nggak ketolong. Nah, dari situ ada kisah-kisah ada karyawan-karyawan sini digangguin. Gitu ceritanya. Oh. Terus kejadian itu ada hal-hal aneh gitu sering Iya. apa gimana? Iya, kayak ada yang teriak-teriak Oh, gitu. penampakan gitu? Ada dulu sempat karyawan tuh ada yang ditampakin. Oh, iya, Makanya oke. ini bisa jadi kosong tuh karena karyawan-karyawan di sini sering digangguin. Oh, Jadi dia mau pada oke. nggak betah. Dan kosong sampai detik ini ya Pak ya? Iya, sampai sekarang ini Oh. jadi kosong gitu. Nah, Bapak kan di sini sudah hampir 10 tahun nih Pak. Ada nggak sih Pak kejadian-kejadian aneh yang Bapak alamin? Itu pasti kalau itu. Nah, boleh Pak diceritakan sedikit Pak? Ya dulu sempat juga ada yang getok-getok lah, ada yang manggil-manggil lah. Manggilnya gimana? Bapak apa gimana? Ya, begitu Sayang. dah. Di dalam apa di luar? Di dalam, di luar ada juga. Oh, oke. Karena udah terbiasa kan. Oh, iya. Kita juga di sini kan kerja, ada tanggung jawab jadi Betul Pak, betul. ya kita jadi biasa aja gitu. Meskipun sering digangguin. Aja dah. Temennya sama setan guys. Ngeri ya. Gitu. Oh, jadi yang mengganggu itu sosok perempuan yang meninggal di sini itu loh. Iya. Oh, apa bisa wajahnya itu emang apa penampakannya itu emang mirip dia apa? Ya sepertinya sih itu. Oh. Mungkin ada beberapa karyawan di sini melihat sosok itu kalau Nah, jadinya iya. beranggapan kalau si Ah, cewek itulah gitu yang mengganggu. Aduh, berarti sangat mengganggu juga ya sampai karyawan-karyawan sini sampai pada resign gitu Iya. karena nggak tahan mungkin gangguannya. Berarti ekstrim juga ya Pak gangguannya? Ekstrim. Kalau dibilang ekstrim ya pasti ekstrim. Karena itu meninggal kalau di kamar mandi ya pastilah ya. Ada aja ya. Ada aja. Aduh, kita udah mendapat sedikit info nih dari Bapak yang memang udah lama banget nih menjaga tempat ini gitu. Tuh. Dan gimana perasaan A? Udah Ya. mulai apa nih? Dari apa ya suasananya sih emang agak kuat ya dari segi hal-hal mistis yang apalagi mungkin nanti kita masuk ke dalam untuk Mencari tahu lebih Betul. dalam ya. Dan mungkin Bapak bisa bantu kami untuk menunjukkan ya betul. tempat-tempat yang memang sering diganggu lah gitu.
Ini tempat pertama yang kita datengin. Oke. Di sini apa ya? Auranya itu udah mungkin salah satu penyebab kenapa energi mistisnya itu selalu ada. Ya namanya rumah itu nyawanya kan manusia ya. Mungkin karena ini sudah lama kosong jadi kerasa sih dari arah sana tuh ada. Di arah kanan tuh sebelah sana. Mungkin kita lagi lihat kamera, dia lihat kita mungkin ya. Ini juga kan dari bangunannya udah rapuh juga kayak gitu. Dan sebenarnya ini luas banget ya, Luas banget. Cuma kita nggak bisa semuanya kita datengin karena kita juga safety juga ya, maksudnya menjaga juga gitu. Dan kayaknya sih karena tempat ini sudah lama tidak terpakai, jadi ditempatnya sama banyak sosok. Bisa jadi. Ya kan? Ya sekarang kan sekolah, pabrik atau bahkan gedung-gedung itu yang masih ada orangnya di situ. Suka ada hal-hal seperti itu, penampakan apapun gitu. Apalagi ini yang sudah lama kosong. Ya mungkin ya siapa tahu kita dapat sesuatu yang bisa ditangkap, bisa terlihat, kita panggil gitu. Ya untuk menunjukkan eksistensi kegaiban di bangunan ini seperti apa? Gimana? Bapak, kenapa Pak? Mau kencing apa gimana Pak? Mungkin Bapak ini udah sering melihat, jadi apa ya, ada apakah merasakan sesuatu gitu guys? Kayak ada rasa-rasa gimana gitu. Rasa kangen nggak? Anginnya ini banget ya, kencang banget ya. Anginnya kencang banget. Ya karena nggak ada atapnya sih. Ya jadi. Ada. Malah di atas itu udah ada pohon ya. Wah ini Ini saking. berarti udah lama banget apa nih? ya. Ya kan? Ini kalau satu bangunan yang udah lama terus tumbuh pohon seperti ini biasanya itu jadi tempat bernaung, jadi tempat Sarang ya? Iya, bisa Sarang. disebut sarang lah. Apa ya? Jadi tempat dia diamnya di situ gitu. Ini kalau bisa dilihat nih teman-teman agak berat juga sih ini. Ngeliat sosok apa kira-kira aslinya? Kalau dari sosok sih nggak kelihatan, tapi dari auranya itu emang ya karena udah saking lamanya sih, karena lamanya. Tapi dari tadi ada yang ngintip tuh, Pak. Sebelah sana ya? Iya, dari tadi ada yang ngintip. Ya kan? Kayak mungkin udah lama tempat ini nggak ada orang selain bapak ini kan, jadi pada kepo gitu, itu siapa sih gitu, ya kan? Karena yang seperti itu melihat aktivitas manusia di mana ya bisa aja kayak mereka tuh ngerasa keganggu. Jadi kita permisi, kita mau sedikit penelusuran untuk bisa menunjukkan, siapa tahu bisa menunjukkan eksistensi mereka. Iya. Untuk teman-teman DNS. Ya. Dan kita juga ingin mencari tahu kenapa sih sosok ini mengganggu semua karyawan di sini gitu, sampai pada akhirnya tempat ini menjadi kosong dan sampai detik ini apa ya? Aduh luar biasa nih. Aduh aku udah merinding banget. Merinding. Mungkin kita bisa Ke tempat lain. kita bisa lihat ke sananya, karena di arah sana itu kuat banget kayaknya. Wow, ini udah Iya sih. saking tuanya. Nah, tempatnya udah bener-bener hancur ya. Oke, kita akan nanya nih tempat yang pernah yang perempuan yang bapak yang tadi bilang itu katanya yang jatuh sampai meninggal itu di area mana ya Pak? Ada di dalam sini, sebelah sini. Di sini ya Pak? Iya. Jadi ini di sini. Oke, pantas sudah lama ini. Jadi tempat kejadiannya itu ada di kamar mandi ini. Oh, jadi teman-teman yang tadi Bapak ceritakan itu bahwa di sini pernah terjadi kecelakaan ya, Pak. Salah satu karyawan perempuan yang jatuh dan akhirnya meninggal dunia. Dan dari situ, dari kejadian itu banyaklah kejadian-kejadian yang di luar nalar lah gitu, sampai pada akhirnya semua karyawan di sini nggak betah karena diganggu ya Pak sama sosok tersebut. Wah luar biasa ya, berarti energinya kuat banget ya. Kuat banget. Ini apa ya? Ya tempat lalu lalangnya kayak gitu lah. Tapi ya terkadang kalau kita datang ke sini ya mereka memperhatikan, cuman ya itu dia
siapa tahu nanti bisa terekam. Karena di sini dilihatnya sih emang energi paling besar tuh di daerah sini. Sama tadi ada tuh di Belakang sebelah ya. sana ya. Cuma kita nggak bisa ke sana ya. Karena Tempatnya, tempatnya udah bener-bener atapnya kan udah hampir mau jatuh-jatuh gitu. Kita ngerinya Udah tuh, rapuh. kita ngerinya kita yang nanti kasih nanti bapaknya nanti repot. Iya. Ini kita udah beda tempat lagi ya Pak. Karena kita mau coba komunikasi gitu sama sosok yang ada di sini, dan kita juga mencari tempat yang aman. Karena beberapa tempat di sana kurang aman, jadi kita memilih tempat yang ini ya Ayah. Di sini. Tapi kalau menurut AA di sini gimana auranya? Ya di sini Lumayan ya. lumayan ini tinggi juga aura Mistisnya. tinggi juga nih mungkin. Kalau Bapak itu Bapak merasakan nggak sih Pak kayak memang Bapak tuh termasuk orang yang peka atau kayak gimana Pak? Sebenarnya dari tadi emang udah ngerasain Mbak. iya. Udah ngerasain ya Pak ya? Kerasa sih kayaknya itu bulu keteknya goyang-goyang. Biar kita nggak tegang ya Pak ya? Sabar, Ya udah kita coba untuk komunikasi aja ya. aja. Kita panggilin aja salah satu krunya dari Neng Sherly, boleh Bapak? Silakan. AA. Kita akan mencoba komunikasi. Kita panggil salah satu sosok yang ada di sini. Tapi memang ya aku sendiri merasakan ada satu sosok yang pertama kali aku masuk itu dia sebenarnya nggak gede, tapi dia hitam dan kakinya tuh kayak ngangkang gitu loh, kayak gini. Nah tapi bukan semacam King Kong atau itu ya, bukan gitu. Yang aku lihat sih kayak gitu. Yang kayak sepintasan lah kayak gitu. Sekelebat sih. Sekelebat. Iya, lalu lalang itu udah apa ya, intensitasnya itu tinggi di sini. Tuur meninggal lulus ya, Tuur. Lulus pisan, aduh. Coba nanti kita. Kanjeng gimana? Kuma kabarnya apa? Saya. Jadi gimana bisa untuk berkomunikasi? Bisa ya. Oke, boleh langsung. Mau duduk apa gimana? Wah, si cantik ini, Wak. Assalamualaikum. 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 Dengan siapa kita berbicara? Halo. Jangan ketawa mulu. Kita pengen ngobrol, boleh nggak? Boleh gak tanya-tanya? Ini masih cantik ya. Kamu udah lama di sini? Kamu yang ganggu sini bukan? Ya, kamu yang ganggu sini. Oh, kamu yang ada di sana. Kamu udah lama di sini? Saya mau nanya nih sama kamu. Apakah kamu yang mengganggu semua karyawan di sini? Bukan. Terus Kalau siapa bukan dong? kamu siapa? Oh, mungkin yang tadi dilihat Iya. Neng Sherly. Yang hitam itu, yang jalannya ngengkong-ngengkong gitu. Ya, lu mah malah takut, jangan Wah. takut. Mungkin dia takut nih sama Iya, sosok sosok yang tadi. Takut sama sosok itu. Assalamualaikum. Ini sosoknya beda lagi ya. Jangan gini dong. Halo. Boleh nggak kita Assalamualaikum. tanya-tanya? Halo. Kita manggilnya apa nih? Abah? Aki? Kita mau tanya-tanya. Mohon maaf. Kita mau tanya-tanya. Kita di sini nggak ganggu. Permisi, kok. Kita permisi. cuma nanya aja. Permisi.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia nggak bisa diajak ngomong. Ada beberapa yang emang yang nggak bisa diajak komunikasi ya seperti ini. Kalau dimasukin ke mediator sulit untuk diajak komunikasi. Tapi takut kelamaan juga sih, mendingan dikeluarin aja kan. Keluarin aja. Ya, keluarin aja. Susah dia. Kita sekarang udah ada di ruang utama ya, di rumah ini yang dijadikan kantor ya Pak ya. Gimana? Ya tetap aja semakin kuat energinya di sini. Kita juga mencoba terus-terusan berkomunikasi, tapi ya seperti itulah. Hal-hal gitu kadang-kadang kalau kita minta hadir suka malu-malu. Iya, bener. Gitu. Dari tadi tuh yang aku lihat tuh cuma kayak nongol, kabur. Iya, bayangan sekelebat Iya. sih udah Kayak gitu. sering. Tadi, Mungkin ini apa resepsionis apa gimana sih? Sepertinya ya. Resepsionis kayak jadi apa ya? Dari kita sebelum masuk nih itu mungkin kan kadang-kadang yang seperti itu apa ya? Kayak mengikuti hal yang pernah dilakukan orang-orang di sini. Itu kan Betul, A. Ya bener sih, A. Karena mungkin dulunya ini banyak aktivitas-aktivitas ya, A, yang mereka lakukan di sini, dan kita pun melihat kayak mereka itu masih beraktivitas seperti yang sama ya, A. Ada yang lagi duduk, ada yang lagi ngetik gitu. Aduh, nggak berhenti-berhentinya merinding. kalau dari di belakang sini sih mungkin karena paling gelap, cuman apa ya rapuh gitu guys. Iya. Gitu. Kita nggak bisa ke dalamnya. Nggak bisa ke dalamnya, tapi emang agak kuat itu di sebelah sini. Iya. Agak kuat. Ini ada sosok besar ya, Ayah? Iya. Kalau apa ya, lalu lintasnya mungkin di sini banyak aktivitas di daerah sana. Saya kan ngerasainnya di sebelah sana itu banyak apa ya, aktivitas-aktivitas gaib. Apakah dulunya di sebelah sana karyawan-karyawan itu banyak beraktivitasnya di sebelah sana apa? Iya betul. Di situ tempat berkumpulnya karyawan-karyawan pada kerja berlalu lalang. Oh, pantas Pada itu. ngumpul-ngumpul di situ kebanyakan. Iya. Jadi emang lalu lintas di sini ya, lalu lintas gaib ini memang kerasa sebelah sini sih. Sebelah sini kerasa banget lah. Tapi yang cewek itu kayaknya masih belum nongol ya, A? Kalau yang cewek mungkin ya, kalau banyakan gini mungkin malu-malu cewek. Iya. Dan yang aku rasain, sebenarnya bukan bukan cewek yang meninggal itu yang kayak mengganggu Iya, di sini. iya. Sosok lain ya, Iya. yang menyerupai gitu. Jadi dia tuh kayak memanfaatkan keadaan gitu. Kayak gitu. Ya karena kejadian apa ya, penampakan itu boleh jadi dia itu meniru, apalagi ada kejadian tragis seperti itu. Mereka memanfaatkan kecelakaan si wanita tadi dan menyerupai, mungkin seperti itu sih. Iya sih, bener. Makanya ya kalian jangan sampai gini loh berpikiran kalau misalnya ada nih salah satu teman kalian yang mohon maaf ya meninggalnya itu karena kecelakaan atau apa, terus katanya menghantui, itu kayak gimana, sebenarnya ada sosok lain gitu yang menyerupai gitu, yang memanfaatkan keadaan itu. Makanya banyak orang yang pasti berpikir wah ini bakal gentayangan lah, ini bakal begini nih gitu. Jangan langsung berpikiran ke arah situ ya, gitu. Yang Dan jelas sih yang menampakkan diri itu kan sebangsa jin lah. iya. Cuman ya itu dia suka melihat ya tadi kegiatan karyawan ini, dia tuh kadang-kadang menyerupainya gitu, aktivitas yang mereka lakukan itu karena mereka lihat dulunya itu seperti apa di tempat ini, seperti itu sih.
Assalamualaikum. 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 Permisi. 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 Rame. Dengan siapa saya berkomunikasi? Ini. Jadi selama ini kamu yang suka mengganggu karyawan-karyawan yang dulu kerja di sini? Sudah berapa lama di sana? Sudah berapa lama di sini? Halo. Apakah Anda merasa terganggu kami berada di sini? Ngomong. Permisi. Bisakah Anda bicara? Berkomunikasi dengan kami? Sudah berapa lama di sini? Lama. Lama. Ya, sudah lama. Setahun? 5 tahun? 10 tahun? Anda yang mengganggu di sini? Bukan saya saja. Ada berapa di sini? Di sebelah sana? Di luar? Biasanya Anda diam di mana? Saya dimakan. Ada yang ingin Anda sampaikan kepada orang-orang yang mungkin lewat sini? Anda mengganggu orang-orang yang lewat sini? Apa Anda tidak mau ada orang yang tinggal di sini? Saya tidak. Alasannya? Alasannya? Ini dulu tempat saya. Saya tidak suka rame-rame. Tidak suka rame-rame. Tapi di sini Anda banyak kan? Rame-rame juga kan? Tapi Anda nggak suka manusia, benci manusia. Kenapa? Oke teman-teman, tadi mau ngejelasin sedikit, capek ya nih. Capek luar biasa ya. Ya ternyata setelah dipancing-pancing, setelah kita agak memaksakan, ternyata ada sosok yang masuk ke tubuh Neng Sherly. Jadi itu sosok yang paling mengganggu lah di tempat ini. Tapi terkadang ya itu dia, kita sulit untuk berkomunikasi karena energinya besar. Jadi
jika masuk ke dalam tubuh seseorang, yang ada berontak lah, yang ada itu hanya suara-suara geraman gitu, mengaum kayak gitu. Untuk diajak komunikasi memang sulit sekali. Sebenarnya di sini ada big boss-nya ya, Ayah. Big Big boss, boss-nya ya. itu karena sebagian sosok yang ada di sini sebenarnya ingin komunikasi tapi terhalang sama big boss-nya ini. Oh, iya. Tadi Neng gimana Neng perasaannya? Luar biasa encok. Ya itulah, itu konsekuensi untuk memanggil itu ke dalam tubuh kita itu seperti itulah. Terus tadi yang masuk ke dalam tubuh Neng Sherly itu yang paling mengganggu, yang paling besar di sini ukurannya itu, yang tadi dibilang Iya. ya kayak Kayak tadi yang gini-gini ya. Gini. Sebenarnya gede juga sih gede. ukurannya. Ya kalau mungkin berapa ya, mungkin 2 meter mungkin lah ukurannya, tingginya itu untuk badannya besar, yang masuk ke tubuh Neng Sherly gitu. cuman dia bisa berupa apa aja. Jadi setiap orang yang karyawan sini ngelihat dia tuh dia bisa ngerupain apa aja. Gitu, kadang nenek-nenek, kadang sosok Berubah. cewek gitu, Berubah kadang wujud. sosok yang Wah, ada kucing guys. kayak ucing, yang iluan syuting juga nama. Kadang sosok yang memang yang meninggal itu gitu. Jadi dia yang istilahnya yang mengganggu lah gitu, yang dominan banget mengganggu karyawan sini gitu. Ya, menyerupainya itu bisa aja. berganti-ganti bentuk, ukuran maupun penampakannya itu menampakkan diri dia sebagai entah itu laki-laki atau perempuan, seperti itu. Itu sih. Karena kita juga sudah semakin malam ya, dan Sudah hujannya benar-benar deras banget. Dan Ini sangat apa ya? Ideal sekali nih pas penelusuran hujan. hujan gitu kan, kita ditemani sama hujan-hujan cantik. Ya Pak Security, ada sepatah 2 patah kata, mungkin nanti bisa diangkat jadi pas pampres. Semoga ya, kita kan nggak pernah tahu. Tetap akan bekerja di sini kan ya? Tetap. Meskipun Karena ada penampakan tanggung berapa? jawab itu. Oh, tanggung jawab. Luar biasa sih. Dia yang paling Mungkin lama udah akrab di ya sini. sama Iya. Pak Security-nya di sini, penunggu-penunggu di sini udah akrab. Mungkin bisa tukeran nomor WA. Iya. Ada cewek mungkin ya. Digodain pernah digodain cewek nggak di sini? Cewek yang kasat mata. Itu mah sudah biasa sih. Oh udah biasa. Oh jadi di sini mungkin Pak Security-nya betah karena bisa Iya. kencan bersama. Cewek aslinya nggak dapet ya udah cewek hayalan gitu ya. Aduh, Neng Kun Kun, ya, Neng Kun Kun. Ya, Ya. seperti itulah penelusuran malam ini, Ya guys. cukup luar biasa ya. Ya mungkin memang ada sosok-sosok yang nggak bisa komunikasi gitu, karena itu kan sosoknya yang lumayan energinya lumayan besar gitu. Tidak semua makhluk yang dimasukkan ke dalam tubuh kita bisa dengan mudah diajak komunikasi. Mungkin kalau saya bisa bahasa Tagalog mungkin bisa di terang tong tang tong tang terang tong tang. Mungkin gitu ya guys ya. Ya Oh oke. tadi harusnya diajak bahasa Sunda, mungkin Jawa. Siapa tahu kan dia mau jawab kalau bahasa Sunda. Insya Allah nih ya, kalau misalkan kalian nih penontonnya semakin banyak, terus subscribernya semakin banyak, dan komennya semakin banyak, kita akan menuju ke tempatnya A yang di Sukabumi. Sukabumi. Ya kan, kalau misalnya kalian setuju, langsung komen, langsung like, dan kalian juga bisa DM kita kapan dan di mana. Mungkin kalian punya rekomen tempat-tempat di Sukabumi ya A, gitu. Maupun Jadi di daerah mana kalian yang mungkin ada tempat-tempat yang horor, bisa di DM mungkin nanti kita penelusuran di sana. Dan mungkin kamu jadi narasumbernya. nah betul, mungkin yang daerah Sukabumi ya. Sukabumi. Kalau misalkan kalian yang berminat kita untuk penelusuran lagi di sana, langsung komen aja yang paling banyak. Ya, terima kasih A Ya. untuk malam ini, benar-benar luar biasa ya A. Dan kita tim dari Neng Sherly benar-benar banyak mengucapkan terima kasih untuk antusiasnya dan untuk meramaikan channel dari Neng Sherly, dan untuk Bapak. Sama-sama. Terima kasih ya Pak, sehat selalu dan semoga Kak Bapak menjadi camat. Iya, Amin. Insya Allah naik gaji. Oke, karena kita sudah malam dan kita mohon pamit jika ada kesalahan kata ataupun tingkah laku kita yang memang kurang bagus, kurang baik, mohon dimaafkan. Oke, kita ucapin aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.